Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan teman-teman YouTuber yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang La ilaha illallah itu sebagai ilmu ya. Jadi la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu sebagai ilmu atau belum sebagai iman ketika dia itu berada di luar. Maksud luar itu luar bagi orang yang belum beriman. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam iman itu melalui ilmu. Melalui ilmu. La ilaha illallah ini adalah baris ilmu. Ilmu maksudnya difahami menggunakan akal atau ulul albab atau menggunakan logika. Nah, perbedaannya ini kalau sudah masuk ke tingkat iman, maka hanya Allah di sini. Allah, maka ininya sudah tidak ada lagi, artinya sudah menjadi satu kata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah seperti rumah, yang kita katakan rumah ini ya, rumah ya. Ada sebuah rumah di pinggir jalan raya ini ya. Ada rumah di pinggir jalan raya. Nah ini kan, ini rumah ya, di pinggir jalan raya. Kita ada daun, ada macam-macam. Ini ada halte bis gitu sebenarnya ya. Ada bisnya ini lewat. Ini adalah rumah ya. Rumah ini adalah kawasan public area karena bisa dilihat oleh semua orang yang lewat maupun pemilik rumahnya. Jadi rumah ini adalah ibaratnya seperti ini, kalimat la ilaha illallah. Ini rumah ini public area karena meskipun ini dimiliki oleh satu orang atau dua orang atau seorang pemilik dengan sertifikatnya, tetapi ini adalah status ternampak atau terlihat di depan publik ini adalah ini wilayah public area, sehingga terlihat oleh siapapun yang lewat, baik dia itu mau datang ke sini sebagai tamu, lewat saja, atau perantau yang tidak tahu menahu, mungkin mau menumpang, atau juga pemilik rumah. Ini luarnya itu adalah sebagai public area atau wilayah umum. Jadi dari bangsa manapun, dari suku apapun, orang manapun, naik motor apa, naik becak atau naik mobil, naik apa saja, kalau lihat rumah ini tidak ada larangan. Artinya diperbolehkan secara hukum positif meskipun ini bukan miliknya. Jadi rumah ini milik seseorang, tapi orang lain boleh dan bisa melihatnya. Kenapa? Karena terlihat, sifatnya itu terlihat di depan publik. Maka yang punya rumah tidak boleh melarang orang lain yang tidak punya rumah untuk melihat, atau menyaksikan. Jadi inilah kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah itu di depannya kalau Islam itu ada asyhadu alla ilaha illallah, saya menyaksikan. Kenapa ini disaksikan? Karena ini dapat disaksikan oleh semua orang. Jadi rumah ini dapat disaksikan oleh semua orang, baik orang yang percaya dengan rumah ini, percaya dengan la ilaha illallah maupun tidak. Tidak, ini adalah wilayah public area. Maka untuk memahami ini la ilaha illallah ini menggunakan metode logika umum, logika masyarakat, logika orang banyak ya. Tidak bisa menggunakan ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini belum kesini, masih di sini. Jadi la ilaha illallah ini masih dalam ilmu atau pintu masuk menuju di dalam yang isinya adalah Allah atau misalkan iman di situ di dalamnya itu ada.
Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah ibarat sebuah pintu, di atasnya itu tulisan la ilaha illallah. Semua orang boleh baca, boleh memikirkan, boleh membayangkan, boleh menelaah, boleh mengeksplor, boleh membrowsing, boleh melogikakan dan sebagainya, karena ini adalah hak publik. Mau tidak mau, ketika rumah kok kelihatan, ya orang di depan, di belakang, di samping manapun, meskipun tidak punya rumah itu ya bisa melihat, boleh melihat, boleh komentar, kan gitu. Komentar rumah kok warnanya apa, ini boleh komentar. Kenapa? Karena ini kenampakannya itu wilayah publik, jadi wilayah umum, maka tidak boleh dihalang untuk berkomentar, menilai dan sebagainya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini wilayah publik, tidak boleh kita melarang orang non-Islam untuk melogikakan ini, tidak boleh, karena ini adalah memang batasannya dalam ilmu ini. Ilmu ini masih ilmu, artinya logika, dapat dilogikakan gitu loh. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dapat dilogikakan dengan logika kesaksian orang banyak. Maka dari itu ini kan menjadi awal dari sebuah syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah. Itu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu sebagai kesaksian. Kenapa kesaksian? Karena ini memposisikan sebagai esensi yang dapat disaksikan dari luar. Maka saya menyaksikan syahadah atau menyaksikan waruh, melihat dengan ilmu, tapi bukan dengan mata. Nah, ibaratnya dengan mata ini melihat, ini kan rumah ini dapat disaksikan oleh siapapun meskipun bukan pemilik rumah. Jadi la ilaha illallah ini dapat disaksikan oleh siapapun meskipun ini bukan pemiliknya, meskipun orang non muslim maksudnya boleh bersyahadat ya, boleh mengucapkan ini. Ya, orang non Islam itu kan dibolehkan untuk mengatakan ini ketika dia itu mau masuk Islam. Maka kalimat la ilaha illallah ini kita umpamakan seperti rumah di pinggir jalan, orang lewat itu bisa melihat dan menyaksikan meskipun orang tersebut tidak memiliki rumahnya yang dilihat, disaksikan, diperhatikan, dinilai atau dikomentari. Begitu juga ini ya, ini la ilaha illallah ini ada kalimat milik Allah, milik umat Islam, tetapi di luar dia, sehingga orang luar, orang manapun bisa menilai ya, begitu ya. Jadi ini sedikit tambahannya ya. Nah, kemudian setelah masuk kita paham ilmu, maka kita baru ke tingkat lanjut lebih dalam, yaitu masuk pintu dalam ke dalam rumah. Di luar kita jalan ini ada kalimat la ilaha illallah. Orang luar yang masuk boleh membaca ya, boleh membaca, menilai, mengomentari, boleh. Mau dia datang terus kembali lagi pulang, tidak jadi masuk juga tidak ada dilarang, nggak dilarang ya. Nah, itulah namanya nanti ada konsep hidayah juga ya. Ini orang mau masuk ke sini terus dia lihat la ilaha illallah pulang lagi juga tidak dapat dilarang, mau ini milik umum kok. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang kan? Nah, ketika seseorang itu masuk ke sini membaca la ilaha illallah, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk ke dalam rumah ini baru di sini iman. Ketika di luar rumah ini menggunakan ilmu atau logika, pakai akal sehat, memahami ini pakai akal sehat, pakai logika, jangan pakai iman. Ini kalau pakai iman nanti boleh juga, tetapi nanti akan jadi susah untuk memahamkan orang lain, karena ilmu ini yang dipakai digunakan untuk kita berkomunikasi orang lain itu pakai ini. Makanya ini kan kalimat agung, kalimat mulia, tetapi diturunkan dalam martabat kemanusiaan, sehingga ini dapat dibaca, dilihat, disaksikan oleh siapapun meskipun dia itu orang yang belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu masuk rumah ke dalam orang ini, ya, di sini dia duduk, maka di dalam rumah ini sudah menjadi kawasan privat. Kawasan apa? Privat. Privasi. Privasi siapa? Pemilik rumah. Yang di luar rumah tidak diizinkan komentar,
apa saja yang dilakukan oleh orang yang di dalam rumah. Karena ini kan seakan-akan jadi pemilik kan, ya masuk ke dalam, maka jadilah ini iman. Jadilah apa? Iman. Ke dalam ini sudah menjadi kawasan iman, bukan lagi ilmu. Nah, kalau ilmu itu di luar. Ketika di luar masih menggunakan ilmu. Ini di luar, belum ke dalam ya, masih menggunakan ilmu, karena la ilaha illallah tersebut adalah berada dalam wilayah publik yang bisa dilogikakan. Jadi Tuhan itu harus masuk akal keberadaannya. Yang disebut Tuhan itu harus masuk akal dan logis kewujudannya. Ini menurut konsep Islam. Jadi Islam itu memberikan tawaran, kefahaman Tuhan itu adalah dengan metode yang logis dan masuk akal, tidak perlu berpikir rumit. Ini kan nggak rumit kan, la ilaha illallah itu nggak rumit. Tidak ada Tuhan selain Allah itu gampang, kalimat memahaminya gampang, tidak rumit lah. Karena memang itu adalah kawasan publik, tidak bisa kita itu kawasan publik kita berikan kalimat yang orang bingung kan, bagaimana orang publik kok dikasih misalkan begini ya, ada aja ini ya, ini kawasan publik ya, misalkan dikasih tanda sini, dikasih tanda-tanda jalan arah, misalkan arah ke, misalkan aja ini, arah ke Tokyo, arah ke Tokyo, terus arah ke Tokyo diberi kata-kata yang banyak, ke Tokyo, ke New York, ke ini. Ya bisa, tapi kalau terlalu banyak akan membingungkan itu loh. Tokyo, di dalam Tokyo itu ada toko mall ya, maaf mall ya. Di dalam ada toko mall, di dalam mall ada baju. Ini terlalu banyak nanti ya. Rumit, akhirnya orang itu akan mau ke sana itu jadi rumit, rumit dan malah bingung mungkin karena dia harus berpikir ulang suatu hal yang dia belum masuk, kok harus berpikir ulang, padahal berpikir ulang-ulang itu butuh waktu, butuh keyakinan. Kalau nggak yakin katanya nggak percaya, ini kan kalau nggak percaya ini tidak apa-apa itu loh. Jadi la ilaha illallah ini kalau nggak percaya dengan ini itu tidak ada larangan. Kenapa? Karena masih dalam ilmu. Di sini belum ada perintah ya ayyuhalladzina amanu, belum. Jadi masih ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena masih umum, belum masuk ke tingkat iman. Jadi la ilaha illallah itu untuk manusia secara umum, siapapun boleh mendengarkan, boleh membaca, bahkan boleh mengkritik, boleh menggugat juga, tidak apa, dilarang. Dilarang itu kalau sudah beriman dilarang ya. Tapi kalau masih dalam ilmu boleh mengkritisi artinya. Ini kok begini boleh, nggak dilarang. Jangan kita mengatakan loh kamu nggak beriman kok boleh mau seperti ini, beriman dulu baru, nggak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu karena ini adalah wilayah terserah orang mau menilai apa gitu loh. Terserah orang mau menilai rumah ini, mau dikatakan genteng-gentengnya kok rusak, gentengnya kok tidak bagus karena catnya warna biru, genteng kok biru, ini kok jendelanya ini miring. Di luar rumah orang silakan komentar ya, dibolehkan. Kenapa? Karena ini kelihatan, di luar kelihatan, sehingga yang melihatnya itu mau berkomentar apa saja, yang di dalam rumah tidak bisa melarang. Mau kelihatan kok kan. Tapi untuk merubahnya kan tidak bisa, cuma sekedar komentar, menilai, memperhatikan sebagainya, tidak bisa komentar, apalagi tidak bisa merubah, apalagi memperbaiki sesuai dengan keinginan dia. Ini tetap dia itu di kawasan ini, inilah yang namanya kesaksian. Menyaksikan sebuah rumah di pinggir jalan, menghadap misalkan ini ke timur, yang menghadap ke timur, warna catnya biru, itu menyaksikan. Nah inilah la ilaha illallah itu, saya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Saya menyaksikan tidak ada rumah lain selain rumah ini di sini itu. Jadi saya menyaksikan tidak ada rumah lain selain rumah ini di gang ini, gang misalkan gang Mawar. Saya menyaksikan tidak ada rumah lain selain rumah ini di gang Mawar. Nah itu menyaksikan, kenapa? Karena terlihat. Ini pun juga sama. Kenapa menggunakan kata syahadah? Karena ini
menunjukkan bahwa Allah atau kalimat ini adalah kalimat yang dapat disaksikan oleh semua orang, termasuk yang tidak beriman. Boleh menyaksikan kalimat la ilaha illallah ini, boleh melihat ya, boleh komentar, boleh protes, bahkan boleh mengkritik, tapi tidak berwenang untuk mengubah gitu loh. Karena kalau sudah mengubah itu kan tidak bisa. Wong ini kan ada yang menurunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikiannya ini ilmu ya. Jadi saya ulangi lagi, la ilaha illallah itu adalah ilmu ya. Belum masuk ke taraf iman. Paham ini ya? Jadi siapapun boleh membaca, boleh melihat, boleh mengomentari, bahkan boleh menggugat maupun memprotes secara logika. Jangan menggunakan iman dulu. Nah, ketika kita bicara la ilaha illallah, jangan mengatakan loh kamu iman dulu baru boleh. Bahasa ini tidak boleh begitu. Karena iman dulu itu, kalau iman kan ukurnya, iman bagaimana mengukurnya? Iman diukur bagaimana? Coba. Ini salah betul dapat diukur. Jadi la ilaha illallah itu dengan ilmu dan akal, logika ini dapat diukur. Apakah kalimat ini salah atau betul? Dapat diukur. Ini terukur. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang terukur, apakah salah maupun benar. Sedangkan iman, ini Allah tak terukur. Maka karena terukur itu dia dapat dibaca menggunakan ilmu logika manusia secara umum. Jadi karena dia terukur, maka dia bisa diperdebatkan kalimat ini, bisa. Tetapi kalau sudah masuk dia percaya, ya jangan. Kalau sudah masuk iman tidak bisa diperdebatkan. Di mana ininya Allah itu sudah masuk ke keyakinan ini, tidak dapat diperdebatkan. Harus iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bagi yang beriman saja. Yang tidak beriman ya hanya bisa ini, memperdebatkan ini, itu loh. Jadi Islam itu memang agama yang diciptakan untuk akal ya. Akal itu punya standar ya. Standar minimalnya ini orang paham inilah itu loh. Jadi sesuatu yang Allah berikan untuk manusia pada tingkat akal rendah, akal paling mudah ini kan, ini dapat dipahami oleh akal paling mudah ini. Akal paling mudah, logika paling mudah ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini akal yang paling mudah pun paham ini itu loh. Dengan ilmu yang paling gampang pun ini paham. Jadi ini memang luar biasa kalimat tauhid ini, kalimat tauhid ini memang luar biasa. Dia dapat dibaca oleh siapapun, dia diletakkan di luar, orang non-Islam juga bisa membaca, bisa mengkritisi, bisa memprotes, bahkan bisa menggugatnya. Cuma ke siapa menggugatnya itu tidak tahu. Cuma bisa menggugatnya, cuma ke siapa menggugatnya tidak tahu. Jadi inilah standarnya, standar minimal ini, standar minimal untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling mudah adalah memang memahami ini. Kalau ini sudah masuk ke keyakinan, nah ini tidak bisa kita taati ini. Kalau sudah masuk ke Allah di dalam rumah ini, misalkan ya, tidak bisa kita protes maupun melawan perintah, apalagi membangkang kepada Allah. Tidak boleh, karena sudah masuk ke iman. Kapan? Setelah bersyahadat. Paham ya? Sebelum bersyahadat, seseorang boleh melogikakan ini, masuk akal tidak ini. Kalau nggak masuk akal, jangan percaya. Jangan percaya kepada Allah kalau ini tidak masuk akal. Maka kudu pakai akal ini, harus pakai akal untuk memahami ini ya. Jangan pakai iman dulu. Iman nanti setelah bersyahadat baru pakai iman. Jadi iman itu berurutannya setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Beriman kepada Allah, rukun iman itu baru setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Makanya kan alangkah pertama untuk jadi orang Islam itu kan mengucapkan syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah kalimat awal. Setelah itu beriman kepada Allah. Nah, di sini sudah masuk Allah, tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah di sini.
beriman kepada Allah, sudah masuk iman, maka kudu mau tidak mau sudah masuk ke iman, tidak boleh menggunakan logika. Paham ini ya? Setelah masuk dan bersyahadat menjadi seorang muslim, jangan menggunakan logika, harus pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai logikanya itu sebelum masuk dalam syahadat itu. Jadi ketika kita syahadat, kita sholat Allahu Akbar, jangan protes. Kenapa sholat menghadap ke sini? Jangan protes, tidak boleh. Nanti itu bangkang, namanya pembangkangan terhadap Allah kalau kita protes. Allah kenapa kok begini-begini? Tidak boleh kalau sudah masuk ke syahadat. Sebelum masuk syahadat boleh kita menggunakan ilmu logika untuk memprotes ini. Misalkan kalau nggak diterima ya, memprotes ini boleh. Paham ya? Jadi ini adalah kawasan publik yang memang wilayah publik, sehingga publik pun boleh berkomentar, boleh bahkan boleh menggugat. Ada yang tidak logis boleh mengatakan tidak logis. Allah dalam Islam nggak logis, ini boleh di sini. Tapi di luar loh, jangan di dalam. Jadi inilah kenapa la ilaha illallah itu adalah diletakkan di luar. Kenapa? Karena memang dia di luar. Jadi dapat disaksikan dari luar itu loh. Dapat disaksikan dari luar, sehingga yang di luar bisa bersyahadat, menyaksikan. Asyhad itu menyaksikan. Jadi bahasanya itu sesuatu yang kepada yang terlihat, itu asyhad itu. Jadi melihatnya dengan kacamata dan akal yang terbatas yang kita miliki sebagai seorang manusia. Ini difahami, luar biasa kan, akal kita pun paham ini, walaupun akal terbatas tapi paham kata-kata ini, jelas ini. Jadi inilah kalimat tauhid yang sangat gampang dipahami oleh akal yang seminimal pun juga bisa dipahami. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Silakan berkomentar dan memberikan tanggapan maupun memprotes, silakan ya. Baik, dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.